Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita karunia, rahmat, taufik, serta hidayah. Sehingga kita pada saat ini masih diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di bulan yang penuh dengan keberkahan. Pemirsa sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa hari-hari kian kita lalui. Puasa demi puasa kita lalui. Dan itulah memang bentuk kehidupan di dunia. Allah putar hari-hari itu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kami putar hari-hari itu di antara manusia. Maka di bulan suci Ramadan ini, jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu dengan sia-sia tanpa ada bentuk ibadah yang real, yang ini menjadi ladang ibadah kita untuk di akhirat nanti. Sahabat Zakat TV yang manis dan berbahagia. Tentunya kita melaksanakan ibadah puasa dengan dorongan diri kita. Dengan keimanan kita, tanpa iman kita tidak akan bisa melaksanakan ibadah puasa. Terlebih lagi di zaman saat ini disebut dengan zaman yang akhir atau akhir zaman, di mana banyak sekali perkara-perkara yang bisa menjauhkan kita dari segala macam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya kepada kita. Agar jangan sampai di akhir zaman ini kita hidup salah jalan, apalagi hidup di dalam kegelapan. Pemirsa Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari sahabat Nabi pernah berkumpul. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada mereka, Badiru bil a'malis sholihah. Hei sahabat-sahabatku, bersegeralah kalian berbuat amal soleh. Kenapa wahai Rasulullah? Nabi menjawab, fitanan. Sebab nanti di akhir zaman akan ada satu fitnah, ada satu kondisi, ada satu tantangan yang bisa merusak keimanan umat Islam. Karena itu Nabi perintahkan kita badiru bil a'malis sholih, agar bersegera kita berbuat amal soleh. Bahkan bukan hanya bersegera, tapi bermudawamah. Mudawamah itu artinya berangsur-angsur, continue, terus menerus di dalam berbuat amal soleh. Ditakutkan di akhir zaman akan ada satu kondisi zaman penuh dengan kegelapan. Kemudian Nabi sampaikan lagi, saking gelapnya nanti zaman, kaqita'i lailil mudlim, bagaikan bagian malam yang gelap gulita. Saking gelapnya itu zaman, kata Nabi, banyak orang yang terjerumus. Saking gelapnya itu zaman, banyak orang yang terpeleset. Saking gelapnya itu zaman, banyak orang tidak lagi bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang halal, mana yang haram. Ini dikarenakan zaman begitu gelap. Terlebih lagi manusia Allah berikan nafsu. Nafsu ini lebih condong kepada sesuatu yang jelek. Allah katakan innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu ini akan mendorong manusia untuk berbuat amal-amal yang tidak baik. Kecondongan manusia adalah hubbud dunya, cinta kepada perkara-perkara dunia. Jadi sesuatu apa saja yang ada di dunia, itulah kecintaan manusia. Manusia mencintai harta, itu manusia. Manusia
mencintai laki-laki, mencintai wanita, itu manusia. Kecintaan terhadap dunia. Kecintaan terhadap dunia inilah yang melupakan kepada Allah dan menyebabkan hati kita gelap. Nah, karena itu, setiap orang yang mencintai dunia melupakan Allah, maka di dalam tubuhnya, di dalam hatinya akan ada nuktatus sauda, satu titik hitam yang akan menggelapi cahaya di dalam hatinya. Ada satu ulama mengatakan, man sakira bihubbid dunya asbaha syarran mimman syariba bikhamriha. Siapa orang yang mabuk dengan cinta kepada dunia, mabuk dunia, maka ia akan lebih berbahaya dibanding orang yang mabuk karena minuman keras. Kenapa demikian? Li'anna man sakira bi khamriha qad yufiqa ba'da qalil. Karena orang yang mabuk karena minuman keras, ia akan sadar beberapa saat. Tapi kalau orang sudah mabuk karena dunia, mabuk cinta kepada dunia, la yufiqa illa ala sakaratil maut. Dia tidak akan pernah puas, tidak akan pernah sadar sampai datang kepadanya suatu kematian. Inilah kegelapan dunia yang bisa membuat jalan kita salah kaprah dan jalan kita akan menjadi menyeleweng dari syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pemirsa Zakat TV yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita mengetahui kegelapan dunia begitu gelap, maka kita membutuhkan cahaya. Ibarat kita keluar rumah nggak ada cahaya, nggak ada lampu, nggak ada bintang, tentu kita akan terjerumus. Mungkin kita nyungsep ke got, mungkin kita jatuh dikarenakan kegelapan. Begitu juga kita sebagai manusia hidup di dunia tanpa memiliki iman, tanpa memiliki cahaya, maka kita akan terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bahas ada 3 cahaya yang akan menerangi kehidupan kita. Pertama adalah cahaya ilahi, nurun ilahi, cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, Allahu nurus samawati wal ard. Dialah Allah, cahaya bagi apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa dan bagaimana cahaya Allah? Mari kita saksikan setelah pesan-pesan yang berikut ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Pemirsa Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah adalah pusat cahaya bagi apa-apa yang hidup di langit dan hidup di bumi. Di langit ada hamba Allah, para malaikat. Di langit, di bumi ada hamba Allah. Semua makhluk yang ada di jagat raya ini adalah makhluk Allah. Maka semua makhluk tersebut membutuhkan cahaya. Siapa orang yang mendekatkan diri kepada Allah, maka dalam dirinya ada cahaya. Orang putus asa, jangan datang ke dukun. Orang belum dapat jodoh, jangan datang ke paranormal. Tapi datanglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat fasik sekalipun, datanglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan bagi dirinya cahaya, maka Allah tidak akan memberikan cahaya bagi dirinya. Artinya ibadah Allah, kita sebagai hamba Allah banyak berbuat kesalahan. Tapi kalau kita berdekat diri kepada Allah, Allah akan lebih mendekati kita. Makanya bukan Allah yang menjauhi kita, tapi kita yang menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan, man arada waliyan fallahu yakfihi. Siapa yang menginginkan wali, menginginkan pemimpin, cukuplah Allah yang menjadi pemimpin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Jadi manusia dulu hidupnya dalam kegelapan, dalam kejahilian, dalam kelumpuran dosa. Allah angkat mereka menuju cahaya. Yang menariknya, ketika Allah menyebutkan Allah mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan, memakai kata plural, memakai kata majemuk, banyak. Tapi ketika Allah menyebutkan kata nur, kata cahaya, Allah memakai kata single, satu. Zulumat itu artinya kezaliman-kezaliman. Kalau mufradnya satunya zulmun. Tapi Allah menyebut dengan banyak, jamak, kezaliman-kezaliman. Artinya apa? Artinya jalan menuju kezaliman-kezaliman katsiratun, sangat banyak. Di anna masalikal zulmi katsirun. Karena banyak yang namanya jalan-jalan menuju kegelapan itu sangat banyak, luar biasa. Makanya kita bisa melihat orang gampang berbuat maksiat dibanding gampang berbuat taat. Kenapa? Karena setan memberikan jalan akses kemudahan-kemudahan agar kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Setan itu pinter, tapi gak benar. Saking pinternya dia nggak mau tinggal di dalam neraka sendirian. Makanya dia ngajak manusia-manusia agar jauh dari Allah, agar jangan menjadikan Allah sebagai Tuhannya, malah menjadikan setan dan dukun-dukun sebagai Tuhannya. Inilah penyimpangan-penyimpangan. Nah, karena itu kalau kita menginginkan cahaya Allah, nur Allah, maka kita harus berdekat diri kepada Allah. Tidak mungkin dong kalau kita ingin mendapatkan cahaya, sedangkan kita tidak ada gerakan untuk mendapatkan cahaya tersebut. Kita ingin mendapatkan cahaya matahari, ya kita harus berusaha keluar rumah. Kalau kita ingin mendapatkan cahaya Allah, datangi masjid, datangi majlis taklim, datangi majlis-majlis ilmu. Di sanalah ada cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, cahaya ilahi, nurun ilahi. Yang kedua adalah nurun nabawi. Cahaya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Cahaya Nabi juga telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Telah datang kepada sisi engkau wahai sekalian manusia. Siapa yang datang? Nurun, cahaya. Ulama sepakat yang dimaksud dengan cahaya di sini adalah cahaya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka sesiapa orang yang menjadikan nabinya sebagai panutan, menjadikan nabinya sebagai tauladan di dalam kehidupannya, maka dia akan mendapatkan cahaya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah kita mengikuti langkah-langkah Nabi. Mulailah kita dengan sedikit demi sedikit mengikuti sunnah-sunnah Nabi dari hal yang terkecil. Bagaimana Nabi selalu memakai siwak, bagaimana Nabi selalu menjaga wudhunya, bagaimana Nabi selalu menjaga puasanya, dari hal-hal yang kecil. Sehingga kita akan terus-menerus mengikuti langkah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, agar kita mencintai Nabi, perbanyaklah menyebut nama Nabi.
Perbanyaklah kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setiap kita bersolawat, maka cahaya Nabi akan masuk ke dalam lubuk hati kita. Pemirsa Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai solawat, ini ada yang menarik. Ketika Allah perintahkan hambanya untuk sholat, Allahnya enggak sholat. Ketika Allah perintahkan hambanya untuk berzakat, Allahnya enggak berzakat. Ketika Allah perintahkan hambanya untuk berangkat naik haji, tapi Allahnya tidak berangkat naik haji. Tapi ketika Allah memerintahkan hambanya untuk bersolawat kepada Nabi, Allahnya pun ikut bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya para malaikat, sesungguhnya Allah dan para malaikat yusallun akan senantiasa terus menerus sampai hari kiamat bersolawat kepada Nabi. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harusnya beruntung karena Allah memberikan rahmat, memberikan kemudahan-kemudahan bagi umat Nabi Muhammad SAW hanya dengan kita memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang menarik ibadah Allah, di zaman Nabi Isa alaihissalam, ada Nabi Isa melihat gundukan batu. Gundukan batu, keluar di sebelahnya pohon inab, yaitu pohon anggur. Lalu bagaimana kelanjutannya? Jangan kemana-mana, tunggu setelah yang pesan-pesan berikut ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Pemirsa Zakat TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa berangkat ke suatu gunung dan menemui gundukan pasir yang keluar daripadanya pohon anggur. Nabi Isa kaget dan Nabi Isa takjub, merasa kagum dengan apa yang terjadi. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Isa, "Hai Nabi Isa, apakah kau ingin aku perlihatkan sesuatu yang lebih ajaib dan lebih takjub dibanding ini?" "Ya wahai Allah, aku ingin melihatnya." "Naiklah kamu ke atas bukit lagi." Nabi Isa pun naik ke atas bukit dan menemukan seorang yang sudah tua yang sedang beribadah kepada Allah. Dan di sampingnya ia temukan bebuahan anggur. Setelah dia melaksanakan sholat, Nabi Isa pun menyapa, "Wahai ahli ibadah, sudah berapa lama engkau beribadah di tempat ini?" Ia menjawab, "Saya beribadah di tempat ini sudah 400 tahun lamanya." Nabi Isa kagum, Nabi Isa takjub, kaget. Lalu bertanya, "Dengan apa kau bisa makan?" "Ini Allah berikan rezeki kepadaku untuk makan dari bebuahan anggur ini." Nabi Isa kaget dan takjub. Allah mewahyukan lagi kepada Nabi Isa, "Hai Nabi Isa, apakah kau ingin aku perlihatkan yang lebih ajaib lagi dibanding ini?" "Ya wahai Allah, aku ingin melihatnya." Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Isa, "Andai kata nanti di akhir zaman, kalau ada di antara umat Nabi Muhammad yang berbuat kebaikan sedikit pun, maka pahala kebaikan itu akan melebihi pahala orang yang sholat 400 tahun lamanya di sini."
Masya Allah. Nabi Isa sangat kaget. Nabi Isa sangat kagum. Kemudian Nabi Isa mengatakan, ya laitani min ummati Muhammad. Aduh, coba kalau saya menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Pemirsa Zakat TV dimanapun Anda berada, kalau seorang Nabi saja ingin menjadi umat Nabi Muhammad, lalu bagaimana kita yang sudah menjadi umat Nabi Muhammad? Allah tetapkan Nabi Muhammad sebagai Nabi kita. Kenapa kita tidak mau memiliki termotivasi untuk melakukan kebaikan? Inilah rahmat yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Siapa orang yang mengikuti Nabi Muhammad? Man arada qudwatan fannabiyyu yakfihi. Siapa orang yang ingin menjadikan idola, menjadikan panutan, cukuplah Nabi Muhammad sebagai panutan yang terbaik. Kalau kita sudah menjadikan Nabi Muhammad panutan yang terbaik, maka kita akan mendapatkan cahaya Nabi Muhammad SAW di dalam sanubari kita. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa izzati wa jalali." Demi keagunganku dan demi keperkasaanku. "Lau salaku ilayya kulla tariqin." Andai kata semua manusia yang hidup di alam dunia ini menempuh berbagai macam jalan untuk menemuiku. Wastaftahu alayya kulla babin. Andai kata seluruh manusia di alam muka bumi ini membuka berbagai macam pintu untuk bertemu denganku. Ma fatahtu lahum. Aku tidak akan bukakan pintu bagi mereka hatta ya'tu khalfaka ya habibi ya Rasulullah. Sampai mereka datang di belakang barisanmu wahai kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi patokan kita bisa bertemu dengan Allah, bisa masuk surganya Allah manakala kita berada di barisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun barisan kita nanti paling belakang. Daripada kita barisan paling depan tapi di barisannya Abu Jahal. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, karena itu mari jangan segan-segan dan jangan ragu-ragu lagi kita untuk selalu mengidolakan kecintaan kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW agar mendapatkan cahaya hidup. Yang ketiga, cahaya hidup bagi manusia adalah cahaya Al-Quran. Nurun Qur'ani. Cahaya Al-Quran ini merupakan pedoman bagi setiap muslim. Bahkan dikatakan di dalam satu hadis, man arada ayyatakallam ma'allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin berbicara dengan Allah, maka bacalah Al-Qur'anul Karim. Terlebih sekarang di bulan suci Ramadan, mari sama-sama kita senantiasa untuk banyak bertadarus, membaca Al-Qur'anul Karim, menelaah Al-Qur'anul Karim, yang nanti Al-Qur'anul Karim akan menjadi syafaat bagi kita semua di hari kiamat kelak. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an nanti kelak di hari kiamat akan datang kepada orang yang sering membacanya selama di dunia. Nabi mengatakan lagi, nawwiru buyutakum bitilawatil Qur'an. Cahailah, terangilah rumah-rumah kita dengan bacaan Al-Qur'anul Karim. Karena merupakan pedoman, maka pedoman akan memberikan petunjuk kepada kita. Ibarat kalau kita ingin bepergian ke suatu tempat, namun tidak ada petunjuk di sana, kita akan salah jalan dan tersesat. Sama dengan kehidupan kita di dunia. Kalau tidak mengikuti Al-Qur'anul Karim, maka kita akan senantiasa hidup dalam penuh dengan kesesatan. Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad najahan mahiran. Nabi telah sukses dari berbagai macam bidang di dunia ini, apalagi di akhirat, dengan kuncinya satu, mengikuti akhlak Al-Qur'anul Karim. Suatu hari sahabat Nabi berkumpul mendatangi istri Nabi tercinta Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Wahai Siti Aisyah, kaifa kana khuluqun Nabi? Wahai Siti Aisyah, bagaimana akhlaknya Nabi? Kemudian Sayyidah Aisyah menjawab, kana khuluquhul Qur'an.
akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quranul Karim. Subhanallah, pantas kalau Nabi seorang pemimpin tidak pernah korupsi. Kenapa? Karena yang diikutinya adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran tidak pernah memerintahkan untuk kita berkorupsi. Pantas Nabi masyarakat biasa, tidak pernah berbuat keonaran, tidak pernah berbuat kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena yang diikuti Nabi adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran tidak pernah memerintahkan kita untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan cahaya bagi kehidupannya, ikutilah Al-Quranul Karim. Kesimpulannya pada kesempatan kali ini, ada 3 cahaya yang harus kita pegang, harus kita resapi di tengah-tengah kehidupan kita. Pertama, nurun ilahi, cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Dekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam amal soleh. Karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat muhsin, yaitu orang yang konsisten di dalam berbuat amal soleh. Yang kedua, jadikanlah yang kedua cahaya ini adalah cahaya nabawi, cahaya Nabi Muhammad SAW, dengan kita mengikuti langkah-langkah Nabi dan memperbanyak kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga adalah cahaya Qur'ani. Jadikanlah Al-Quranul Karim sebagai teman kita, sebagai kebiasaan kita, sebagai rutinitas kita sebelum kita mengerjakan apa-apa. Kalau koran saja bisa kita baca setiap hari, sempatkanlah kita untuk membaca Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim akan menjadi syafaat, akan menjadi penerang kita di alam kubur nanti. Apalagi kita di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, momentum kita untuk rutin. Kalau bisa one day one juz, 1 hari 1 juz. Mudah-mudahan kita bisa melakukan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhai untuk kita semuanya. Dengan kita menempuh jalan yang diridhai Allah, jalan cahaya menuju Allah, menuju Rasul, dan menuju Al-Quranul Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.